perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pemirsa, perkara dokumen pribadi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Kini Polda Metro Jaya tengah memproses laporan dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang menyeret nama Roy Suryo dan kawan-kawan. Keputusan ini diambil setelah gelar perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya menyusul ditemukannya unsur pidana dalam kasus itu. Bagaimana setelah ini? Apakah penyidikan akan berlanjut hingga ke pengadilan? Mari sama-sama kita bahas bersama narasumber yang telah kami hadirkan. Ada narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom, yaitu Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik. Kemudian nanti berhubung bersama kita tim kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Dan ada juga Koordinator Advokat TPUA, Ahmad Khozinuddin. Dan terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi, yaitu Roy Suryo, yang sudah hadir bersama saya di studio. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih menjawab tantangan saya. Oh iya, berkali-kali pemirsa, saya ditantang sama Mas Doni dan teman-teman Nusantara TV. Kalau diundang nggak hadir, dulu diundang aja telat. Ya karena cuaca. Kalau ini makanya saya buktikan tidak telat dan hadir di studio. Siap, terima kasih. Ya. Ada orangnya, ada fotonya di belakang juga. Betul, ya. Tapi juga ada sedikit tadi, Apa itu? Pak Lid, beritanya. Apa? Masa dokumen pribadi? Oh iya, sabar. Itu bukan dokumen pribadi itu. Oke, sabar. Soal itu nanti. Saya mau sapa dulu Pak Kozin sama Pak Freddy. Selamat sore, apa kabar Bapak-Bapak? Sore, baik. Alhamdulillah. Sore semuanya. Iya. Nah, sekarang Mas Roy, kenapa kok komplain narasi pembukaan saya tadi? Dokumen pribadi kan memang yang dimaksud itu kan ijazah milik seorang Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo itu dokumen publik. Undang-Undang 14 tahun 2008 di pasal 17 itu memang dikecualikan kalau itu sifatnya adalah akademik. Tapi di pasal 18 ayat 1, dokumen yang digunakan untuk kepentingan publik, Joko Widodo adalah kan pernah presiden. Itu namanya dokumen publik. Jadi itu dikecualikan dan harus dibuka untuk siapa saja yang memang akan membuka. Oke, kalau Pak Freddy setuju nggak dengan statementnya Mas Roy? Ya, ini bukan masalah dokumen pribadi atau dokumen publik. Permasalahannya ini adalah Mas Roy dan kawan-kawan dilaporkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merasa harkat dan martabatnya telah dicemarkan atau telah difitnah oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Ini lucu lagi. Kan itu basis laporannya di Polda kan itu, sehingga Pak Jokowi melaporkan itu. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang mengejutkan bagi kami dan sudah meyakini ini sejak awal, karena memang Pak Jokowi ketika melaporkan Mas Roy dan kawan-kawan, beliau tentunya sudah mempunyai bukti. Tentunya bukti ijazah aslinya sudah dibawa, sudah ditunjukkan kepada pihak Polda Metro Jaya pada saat melaporkan. Nah, sehingga kemudian berproses, laporan diterima dan diperiksa. Pak Jokowi juga telah memberikan keterangan, kemudian juga saksi-saksi atau pihak-pihak yang terkait juga telah dimintai keterangan, termasuk dari UGM, ya, teman-temannya Pak Jokowi, ya, kemudian juga dan banyak sekali ya video-video yang tersebar baik di YouTube dimanapun itu yang menggambarkan perbuatan Mas Roy dan kawan-kawan telah menuduh Pak Jokowi. Kita akan bicara kasus yang berbeda dengan yang di Bareskrim ya. Artinya haknya warga negara yang bernama Joko Widodo yang kebetulan mantan presiden toh Mas Roy, untuk juga kalau merasa tidak sesuai, tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan, boleh melapor. Tapi Anda masih bersikuku bahwa itu milik publik sementara. Satu, milik publik. Dua, tadi bohong. Kalau yang mana yang bohong? Kalau Freddy Damanik bilang sudah ada ijazah asli. Ayo, berani sumpah nggak? Jokowi menunjukkan ijazah asli nggak di Polda Metro Jaya? Ya itu kan pengadilan nanti. Makanya gini, kalau di Bareskrim, dia katanya memang ijazah asli dibawa oleh orang namanya Wahyudi. Tapi di Polda Metro Jaya tidak pernah ada ijazah asli yang ditunjukkan. Dan belum pernah. Ya, belum pernah. Dan makanya Kombes
Ari ya itu di Humas Mabes Polri di Polda Metro Jaya itu ketika ditanya wartawan Mas, ada Nusantara juga di sana. Itu dokumen asli atau fotokopi? Ya, Kombes Ari menyatakan fotokopi. Ulangi lagi, asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah sekarang Mas, lucu nggak? Ketawa ngakak nggak seluruh dunia, termasuk Indonesia? Kalau dari sebuah dokumen yang namanya fotokopi, ya itu nanti biar Pak Ahmad Kosinudin, lawyer saya yang menyatakan, namanya fotokopi kok statusnya bisa naik ke penyidikan tuh. Kucing aja ngakak Mas. Ya, saya punya kucing banyak. Itu saya tahu. Harusnya komplainnya ke polisi dong. Loh iya makanya. Makanya jadi ya, kalau ini Pak Freddy mengatakan itu kan ya sah-sah saja. Tapi kan soal asli atau tidak itu kan urusan polisi nanti dan pengadilan. Makanya nanti dibuktikan dan sampai dengan sekarang, sampai dengan detik ini, sampai kemarin ke Barreskrim pun, ya yang namanya ijazah asli, jangankan bentuknya secara fisik ya, analognya aja nggak pernah. Dan saya ini yang paling baru nih, kami konpreskan tadi siang ya. Kami sudah megang 5 ijazah asli, benar-benar fisik asli, itu milik Angkatan 85 Fakultas Kehutanan, ya, yaitu UGM asli, dan itu beda dengan miliknya Joko Widodo. Oke. Ya, itu biar Pak Ahmad Kosinudin. Saya ke Pak Kozin dulu, karena nanti juga harusnya Pak Rifai Kusumanegara bisa bergabung bersama kita. Kalau enggak gitu kan kesannya Bang Freddy dikeroyok ini sampai 2 orang. Harus imbang, harus imbang. Ya, Pak Kozin, apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau kita merujuk pada judul kita, tadi kan sebagai pengantar saja, soal Barreskrim udah selesai. Ini semua urusan Polda, artinya ini babak Polda. Bagaimana kesiapan Anda dan teman-teman? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira saya ingin menegaskan bahwa Polda kembali mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri, di mana Polda terburu-buru mengumumkan proses ditingkatkan ke penyelidikan tanpa melibatkan pihak-pihak terkait. Dan ini sebenarnya yang sudah terjadi di Barreskrim Mabes Polri, yang Kompes menyatakan hasil gelar perkara menghentikan penyelidikan proses pelaporan berkaitan dengan Dumas yang mempersoalkan ijazah Saudara Joko Widodo berdasarkan ketentuan 263 KUHP, ya ini diduga ijazah tersebut palsu. Dan karena tidak melibatkan para pihak itulah kemudian Barreskrim Mabes Polri mengadakan gelar perkara khusus sesuai dengan permintaan dari kami dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh Biro Wasidik Mabes Polri. Dan hari ini pengumuman peningkatan status penyelidikan pada penyidikan itu dilakukan dengan gelar perkara yang tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel karena tidak melibatkan para pihak-pihak, terutama klien kami yang dalam beberapa klarifikasi terakhir sudah disebutkan sebagai pihak terlapor. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya juga ingin tegaskan, jika dokumen ini dianggap pribadi, maka semestinya urusan ini hanyalah urusan Pak Roy Suryo dengan Saudara Joko Widodo. Tidak perlu ada yang kepo gitu ya. Apakah dia menamakan Projo, Rejo, atau apapun itu yang kemudian merasa punya kepentingan pribadi untuk masuk dalam perkara yang semestinya domainnya adalah delik yang sifatnya aduan, yakni dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah yang diatur dalam ketentuan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP yang kemudian dicontohkan pasal 27A Undang-Undang ITE. Artinya memang kalau memang konsisten ini masalah pribadi, tentu tidak perlu ada buzzer-buzzer yang sibuk untuk melaporkan, dan terakhir ada kebohongan dari sejumlah pelapor yang sebelumnya salah satunya menamakan diri sebagai Pradi Bersatu, tapi setelah kami, para terlapor diundang klarifikasi, ternyata dari 5 laporan yang dikonsolidasi di Polda Metro Jaya, 3 diantaranya ditingkatkan ke penyidikan bersama dengan laporan Saudara Joko Widodo, itu tidak ada satupun laporan yang mengatasnamakan Pradi Bersatu. Yang ada Samuel Sweken, ada kemudian Lehumanan, Andi Kurniawan, termasuk Kapriani. Tidak ada satupun nama atas nama Pradi Bersatu. Dan kami sudah menegaskan bahwa hari ini adalah dagelan yang paling lucu dilakukan oleh Polda Metro Jaya karena melakukan proses peningkatan penyelidikan kepada penyidikan, tetapi bukti pelapor yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu hanya melampirkan bukti berupa ijazah dan skripsi fotokopi. Dan itu berulang kali disampaikan oleh media yang mengutip pernyataan dari Ade Aris Sab Inderdi yang ketika ditanya oleh media tentang dokumen yang dilampirkan oleh Saudara Joko Widodo saat melakukan pelaporan, ditegaskan bahwa dokumen tersebut adalah fotokopi. Nah selanjutnya justru kami melihat memang ada intensi dan retensi terhadap proses ini seolah-olah ingin cepat ditindaklanjuti sebagai hadiah bagi seorang Joko Widodo yang kebetulan kita dengar kabarnya sudah pulang dari berlibur begitu. Nah artinya kami tidak ingin proses hukum itu dikangkangi dengan atensi dan intensi yang keluar dari proses hukum, di mana tahapan proses dan prosedur itu tidak lagi mengikuti proses sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa proses-proses itu harus berurutan. Nah hari ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah tindakan yang merupakan terkategori pembangkangan terhadap
proses dan prosedur yang sedang terjadi atau bergulir di Barreskrim. Semestinya setidaknya peningkatan penyelidikan itu diumumkan setelah ada hasil resmi dari Biro Wasidik Baras Mabes Polri yang saat ini sedang melakukan gelar perkara khusus yang kesimpulannya belum disampaikan kepada publik. Alih-alih menunggu proses itu, justru Polda serta-merta dan segera mengumumkan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dan yang paling penting adalah bahwa putus ya. Oke, saya terputus koneksinya dengan Pak Kozin, dan pada saat yang sama Pak Rifai Kusumanegara juga sudah bergabung bersama kami. Beliau adalah tim kuasa hukum. Apa yang bergulir di Barat itu tidak bisa dipisahkan dengan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Demikian. Ya. Saya langsung serahkan ke Pak Rifai. Silakan Pak Rifai, langsung direspons. Maaf karena saya masuknya baru, apa yang mau direspon tentang Ya, apa? ini katanya dagelan yang nggak lucu dari Polda katanya. Tapi kan Anda punya argumentasi hukumnya sendiri kan. Kalau saya kaitkan dengan judul kita ini, Anda setuju nggak? Oh tidak ya, karena oke, saya langsung tanggapi kalau gitu ya. Jadi mohon maaf. Halo, selamat malam Bang Ray Suryo, Bang Ahmad Kusududin dan malam sekalian. Jadi kembali ya, dengan meningkatnya status penyelidikan ke penyidikan, bagi kami kuasa hukum Pak Jokowi ada 2 poin. Pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam laporannya itu mengandung kebenaran. Kedua, bahwa apa yang dilaporkan itu telah memenuhi unsur-unsur pasal pidana. Karena itu sekarang ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan 2 tugas utama penyidik, yaitu pertama, menentukan siapa-siapa saja tersangkanya, lalu kedua, mengumpulkan alat-alat bukti yang terkait. Nah, mengenai Undang-Undang ITE sendiri, sebenarnya ini kan sangat luas. Tidak hanya sekedar siapa yang menyatakan, tapi juga siapa yang melakukan sharing, mentransmisi, melakukan editing, ya. Karena ini semua kan tentunya akan diperiksa satu persatu untuk melihat apakah ada mens rea-nya atau sifat jahatnya. Oh, jadi tidak Bagian harus alat bukti ada, itu ijazah ya Pak ya? Atau fotokopian begitu ya? Kalau untuk yang perkara di Polda, titik utamanya kan alat buktinya alat bukti kejahatan dong. Iya, kita bicara Polda ya Pak ya? Ya, kita bicara Polda tentunya alat bukti kejahatan. Alat bukti ijazah itu lebih kepada untuk membuktikan pasal fitnah. Ya, perlu diingat bahwa ini pasal bermacam-macam, dari fitnah, pencemaran nama baik, pasal 27, pasal 32, 35. Nah, keterkaitan ijazah ini hanya untuk pasal fitnah ya. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa yang informasikan atau dinyatakan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, untuk proses itu tentunya menurut saya penyidik nanti dalam tahap penyidikan akan mendalami, mengumpulkan alat bukti, termasuk misalnya melakukan lapor ulang terhadap ijazah, termasuk menyita, itu kami akan mendukung penuh, jadi tidak ada persoalan. Ijazah. Ya, nanti akan dilakukan berarti ya? Ya, harus. Ya, nah itu Mas Roy. Ya, sabar. Tapi menarik ini yang disampaikan tadi oleh Pak Rifai ya. Jadi kan ada pasal ITE-nya, dan pasal ITE-nya itu hukumannya sangat banyak gitu ya, 8 tahun sampai 12 tahun. Tadi disebutkan, saya kebetulan ikut membuat undang-undang ITE itu kan, clear. Itu adalah pasal yang untuk seseorang yang melakukan editing, kemudian mentransformasikan, bahkan mengubah. Siapa yang melakukan itu? Nah, itu salah arah kalau diarahkan kepada saya, kepada Dr. Ismon. Karena Anda tidak melakukan itu? Sama sekali tidak. Kami hanya melakukan penelitian, dan kemudian penelitian itu sama sekali tidak mengubah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu. Dian Sandi lah yang harusnya, jadi ini malah nggak apa-apa nih, malah nyekek kawan sendiri nih. Dian Sandi lah yang dari PSI itu yang mengupload tanpa izin Joko Widodo, membuat suatu perubahan karena tadinya ijazahnya tuh bentuknya adalah fisik, diubah sama dia jadi digital. Digitalnya saja miring atau mencos ya, nggak sesuai. Kemudian dia tampilkan tanpa izin, dia mentransmisikan, kemudian membuat dapat diaksesnya. Itu Dian Sandi Utama. Iya, itu kan nanti juga akan terbawa kan dalam materi sidang kan? Dia harus diperiksa dulu, bahkan dia harus kenakan duluan sebelum sebelum saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa. Tapi ini kan urusannya ada seorang warga negara yang merasa Anda tidak menghormati. Kemudian melakukan pencemaran nama baik. Saya menganalisis yang namanya ijazah yang diupload oleh seorang Dian Sandi. Ya, perkara ada orang yang mengaku punya ijazah itu, buktikan kalau memang dia yang punya ijazah itu. Karena ijazah itu pun saya sudah pegang fisiknya. Ijazah milik angkatan lulusan 85 Universitas Gadjah Mada yang benar-benar asli fisiknya.
Jadi Ya. itu harus kita uji. Yang di situ beda banget ya gitu. Ada watermarknya, ada embossnya, ada. Sedangkan yang diupload oleh Dian Sandi itu nggak ada. Maka kami bisa pastikan 99,9% uploadan itu adalah palsu. Perkara ada orang yang kemudian keberatan, ya buktikan dulu dia pemilik ijazah itu, ya gitu. Jangan langsung nyerang. Ya. Buktikan dulu dia pemilik ijazah. Kalau itu ternyata tidak benar itu miliknya, berarti orang yang mengupload itulah yang kena. Jadi polisi itu harus berpikir juga benar ya gitu. Jangan berpikir, oh ini ada orang mengupload gambar ini, kemudian tiba-tiba ada yang komentar, langsung orang yang komentar. Enggak dong. Berarti Yang upload polisi gambar nggak benar nih? nanti harus dibuktikan pada saat penyidikannya. Ya, kalau memang salah, ya polisi harus terima koreksi. Karena jangan sampai seperti Bareskrim kemarin mempublikasikan yang misalnya fotokopi, tahun KKN-nya salah. Makanya harus ada gelar perkara ulang. Gitu, Oke, berarti tunggu dong proses selanjutnya. Harus ditunggu proses selanjutnya dan kita sanggup men-challenge dan kita punya novum yang sangat clear terhadap ini. Tapi Anda setuju kan kalau seorang Joko Widodo itu tuh tokoh publik begitu? Justru karena dia tokoh publik, dia harus dibuka data publiknya sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Tadi Pak Kosin bilang ngapain ada urusannya orang-orang di Projo ikut-ikut Iya, begitu. setuju. Ngapain juga tuh ya ada kan tokoh publik, berarti kan tidak harus Projo. Masyarakat Indonesia kan bisa aja, Thomas. Mereka lapor-lapor mengatasnamakan kelompok. Ada namanya Pradi bersatu, berdua, bertiga, berempat. Iya. Ternyata yang lapor tuh nama-nama perseorangan. Ada yang namanya public defender. Juga. Mana? Ya, itu, tapi tidak bisa dituntut kan urusan itu. Kalau siapapun warga negara boleh melakukan itu. Seluruh orang Indonesia tahu kalau mereka bohong gitu aja. Ya, saya tidak menggiring ke situ, tapi saya mau minta komentarnya Bang Freddy Damanik soal itu. Ya, tidak perlu bawa embel-embel Projo, tapi sebagai warga negara kan dia juga punya hak untuk melakukan itu. Silakan Bang Freddy, gimana responnya? Ya, jadi memang Mas Roy dan kawan-kawan ini ya nggak konsisten lah. Konsistennya mereka itu kalau keterangan mereka atau kebenaran versi mereka itu diakui begitu saja kan begitu. Tadi dia mengatakan bahwa dokumen ijazah Pak Jokowi itu dokumen publik sesuai dengan Undang-Undang KIP kan begitu. Kemudian dia tadi malah sebaliknya menyerang Dian Sandi yang mempublikasikan itu. Jadi ya fakta itu. Ya memang begitulah karakter nih orang-orang ini. Jadi ya kita strict saja kepada laporan Polda seperti kata Bung Rifai tadi ya, bahwa kami sangat percaya ya keprofesionalan penyidik dalam hal ini. Saya fokus misalnya di fitnah sama pencemaran nama baik. Penyidik sudah, kalau sekarang kita katakan penyidik karena sudah naik sidik, dalam waktu penyelidikan penyelidik ini sudah memeriksa banyak sekali saksi. Ya, banyak sekali saksi, banyak sekali saya bilang tadi juga saya tahu persis karena saya juga diperiksa. Ya, video-video ya semua sudah diteliti. Kalau kata Mas Roy tadi ngeles, ya ngambil dokumen, justru masalahnya adalah saya sudah sering katakan kepada Mas Roy dan kawan-kawan, dari awal justru masalahnya adalah kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tetapi dengan menganalisis dokumen yang tidak tahu asal-usulnya. Nah, itu palsu kan dokumennya? Artinya kalian bukan menganalisis ijazah Pak Jokowi yang asli, kemudian kalian ijazah aslinya nggak pernah ditayangkan mengatakan ijazah Pak Jokowi bohong itu palsu, aja kalau ijazah aslinya ada. Itu ditemukan unsur pidananya oleh Polda. Jadi siap, dan kalian juga sampai sekarang ya saya lihat tidak yakin dengan bukti-bukti yang kalian miliki. Jokowinya aja nggak yakin ijazah aslinya ada. Mana ijazah aslinya? Cari bukti. Di saat gelar perkara aja nggak ada ijazah aslinya. Rismon masih cari bukti KKN lagi, loh, ya masih cari bukti ke Pasar Pramuka. Memang ada di Pasar Pramuka. Nanti ada pengakuan kok dari orang yang nyetak itu. Kalian sendiri tidak yakin dengan bukti yang kalian miliki. Jadi ya sudah hadapi saja yang diperlukan. Saya coba kembali lagi kepada substansi diskusi kita ya, Bang Freddy. Sebentar saya geser dulu ke Pak Kozin karena saya pinjam statementnya Bang Freddy. Kita harus hormati aparat kepolisian. Pak Kozin, kepolisian itu punya keyakinannya sendiri. Setidaknya sampai tahap ini kita juga harus hormati institusi kepolisian Republik Indonesia. Anda juga harus punya strategi setelah ini tahap berikutnya akan argumentasi apa yang akan Anda pakai di polisi, Pak?
Ya, yang pertama kita hormati, tetapi bukan berarti kita tidak mengkritisi. Ya, Setuju jika ada orang menafsirkan, mengkritisi kebijakan dari kegiatan penyelidikan, ditingkatkan penyidikan itu sebagai tidak hormat. Tidak. Bahwa saya menggunakan terminologi dagelan, memang faktanya demikian. Tadi sudah diakui oleh Bung Rifai bahwa kalau untuk pencemaran itu memang harus dengan ijazah, tetapi ada delik-delik lain yang disertakan yang kemudian dengan dasar itu ditingkatkan ke penyidikan. Justru itu mengkonfirmasi bahwa polisi hari ini sedang menggunakan adagium tangkap dulu bukti belakangan, artinya masukkan dulu ke penyidikan, pasal-pasalnya semua dimasukkan. Kan belum ada penangkapan. Emang yakin akan ditangkap? Masuknya pasal, maksudnya. Ada kebencian dan sara dan seterusnya. Ini kan strategi yang kita bisa pahami sebagai bagian dari agenda kriminalisasi. Lalu kemudian apa langkah kami? Langkah kami yang pertama tentu mengedukasi kepada publik tentang apa yang sedang hari ini ditelanjang ya, dipamerkan oleh Polda Metro Jaya yang tidak menghormati apa yang sedang dilakukan oleh Biro Wasidik Mabes Polri yang sedang melakukan gelar perkara khusus. Yang kedua, persoalan ijazah palsu ini tidak bisa dipisahkan dari pencemaran dan juga fitnah, karena tidak mungkin ada fitnah dan pencemaran kalau tidak dibuktikan ijazah itu asli. Dan persoalan ijazah asli ini sebenarnya sederhana kalau Joko Widodo mau membuktikan itu dengan menunjukkan setidaknya kepada penyidik Polda disita itu barang. Jadi bukan fotokopi yang disita. Mana ada proses penyelidikan yang disita itu adalah fotokopi. Dari mana dasar Polda punya keyakinan meningkatkan ketahapan penyidikan ada fitnah dan pencemaran. Sementara barang bukti yang disita oleh Polda itu hanya fotokopi. Sekali lagi, hanya fotokopi. Oke, siapa tahu besok, lusa, seperti yang Mas Roy katakan, barangnya ada kemudian dijadikan alat bukti. Harus. Kalau itu bukan siapa tahu. Harus, itu prosedur KUHAP-nya begitu. Jokowi panggil lagi, di BAP lagi, suruh bawa ijazahnya yang asli lah kalau ada, ijazahnya itu kemudian disita, kemudian di situ masukkan puslapor lagi, dan kemudian harus ada uji banding yang benar. Kalau barang aslinya ada, siap meralat dan minta maaf. Kalau barangnya tidak palsu, dia harus siap maaf juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya, yang saya tanya itu ke Mas Roy. Oh iya, kita harus. Tapi kalau kita punya ijazah yang juga asli, dan kita ada 5 bendel ijazah asli tahun 85 ya dari UGM, dan itu tidak sama dengan ijazah Jokowi, saya sudah pastikan itu. Dia harus buktikan juga ketika katanya identik dengan 3 ijazah yang nggak pernah terbukti yang mana. Kita tidak pernah lihat semua ijazahnya apa, dan saya bisa membuktikan, bahkan sudah saya analisis ijazah yang saya bawa itu real, Mas, kok asli. Sesama UGM malah rusuh gini ramai. Justru itu, ada orang yang mencemarkan nama baik UGM, kita yang tidak rela. Kami itu alumnus asli loh UGM. Paling senang bilang asli sekarang ya. Saya harus jeda dulu diskusi kita Bapak-Bapak, karena saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Ditemukan ya, dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Terima kasih masih bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita, dan sekarang saya berikan kesempatan kepada Bang Rifai Kussumanegara. Silakan untuk menyampaikan apa yang tadi sudah dikomporin sama Mas Suryo dan oleh Pak Kozin. Silakan. Terkait fotokopi di penyelidikan ya, menurut saya itu agak berlebihan, karena saya langsung yang berinteraksi dengan penyidik, bahwa pertama dalam penyelidikan itu pernah kita tunjukkan ijazah asli sesuai permintaan penyelidik Polda, bahwa memang tidak disita karena memang dalam penyelidikan seluruh penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk menyita. Penyitaan itu baru bisa dilakukan di tahap penyidikan. Karena ini memang prosedur gitu ya. Tapi apakah itu juga pernah ya? Itu pertama. Jadi menurut saya juga ini perlu saya luruskan, karena kasihan juga teman-teman penyidik yang sudah bekerja sesuai prosedur, juga perlu kita hargai. Bahwa nanti ada yang tidak tepat kita koreksi, itu tugas para pengacara, kan begitu. Inilah check and balance ya. Kedua, ada lagi baru informasi yang beredar hari ini, ada 5 bendel bukti bahwa seolah-olah ini ijazah yang diperiksa ini tidak benar, dan bahwa ada 5 bundel. Menurut saya segera tunjukkan kepada penyidik baik Polda maupun Barreskrim agar terang benderang
Mari kita periksa, karena gini, Pak Roy, buat saya juga kebenaran adalah kebenaran, Pak. Ya, kami pun juga tidak mau gitu ya, mempertahankan ketidakbenaran ya. Maka marilah segera kita bawa, kita periksa, jangan hanya dibawa dibombastis di media, tapi betul-betul lakukan dikaji secara bersama. Jangan seperti berita pasar pramuka gitu ya, meledak sana sini, pada saat ditarik menghilang sendiri begitu. Jadi kembali lagi, mari kita mencari kebenaran, sama-sama kita bertugas mencari kebenaran gitu ya. Dan pada akhirnya tentunya siapa yang bisa memperjuangkan kebenaran maka mendapat perlindungan hukum, tapi siapa yang memutarbalikkan kebenaran perlu diminta pertanggungjawaban, siapapun itu ya. Hukum tidak pandang bulu, hukum berlaku untuk semua gitu ya. Tapi kembali lagi kita berharap agar segera dibawa ke proses hukum yang benar, entah di Polda maupun di Barreskrim. Lalu terkait bahwa ini pasal-pasal ada apa 32, 35 perlu kami jelaskan ya. Penggunaan pasal itu tidak lain karena di dalam upaya-upaya teman-teman yang melakukan berita-berita tendensius kepada Pak Jokowi, ada sebuah tampilan di mana orang-orang yang mengklaim sebagai ahli digital forensik menampilkan sebuah tayangan teknologi tertentu ya yang kita saksikan bersama dengan aplikasi tertentu yang digunakan, di mana akhirnya kita lihat ijazah Pak Jokowi itu seolah-olah menjadi miliknya Pak Nurmantno. Itu satu. Nah, ya. ini harus saya koreksi. Lalu kedua, ada lagi sebuah tayangan gitu ya, bahwa ijazah yang Pak Jokowi itu ternyata palsu dari segi font dan segala macamnya, termasuk tanda tangan. Nah, tayangan-tayangan inilah yang membuat kami menjadi laporan. Kenapa? Karena kami melihat apakah mungkin teknologi digital forensik itu mengubah ijazah yang benar menjadi tidak benar. Karena lagi-lagi ya, Pak Jokowi sebagai pelapor meyakini betul ijazah yang dipegangnya asli. Sehingga manakala ada sebuah tampilan teknologi yang seolah-olah membuat ijazah yang diyakininya asli ini tahu-tahu dikelola oleh ahli-ahli digital dan keluarnya menjadi palsu, tentunya buat beliau ini sebuah misteri yang harus digali oleh penyidik ya. Ada apa dengan teknologi digital forensik hari ini? Jadi lebih kurang itu. Dan kebetulan di pasal 32 dan 35 masuk dalam rumusan-rumusan tersebut, di mana sebuah rekayasa teknologi yang mengubah dari sesuatu menjadi palsu, ini kan sesuatu juga yang perlu didalami oleh penyidik. Tapi kembali lagi, kami tidak syakwa sangka ya. Yang pasti ini tidak kriminalisasi, ada fakta yang kita saksikan bersama seperti itu, dan kita ingin ini didalami oleh penyidik. Apakah benar ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan digital forensik, atau ternyata ada mens rea dan bisa diminta pertanggungjawabkan berdasarkan pasal 32 dan 35. Jadi lebih kurang itu. Kalau yang namanya kriminalisasi itu Pak Roy, tidak ada faktanya, tapi kami membuat cerita seolah-olah ada perbuatan tersebut. Tapi kalau ini kan kita tahu bersama gitu ya, bahwa apakah nanti bisa digunakan pasal 32 35, kami menyerahkan kepada penyidik. Itu saya sebentar, Pak Rifai, ini kan soal Mas Roy minta disita itu ijazah, itu kan masuknya di tahap penyidikan begitu kan. Artinya kita tinggal tunggu saja kalau memang ya apa yang dilakukan oleh Mas Roy bahwa polisi tidak profesional, ini mengingatkan, mengkritisi. Ya, nanti pada saat penyidikan ini itu sudah penyidikan. Ya, ini masuk penyidikan, harus sita. Masanya itu kan masih berlangsung panjang gitu kan. Nah, bagaimana Anda menjawab bahwa memang itu barang bukti yang dimaksud Mas Roy itu ijazah itu harus disita, Bang Rifai? Jadi gini ya, bahwa harus disita atau tidak disita lebih kepada begini. Pertama, saya berpendapat bahwa kalau memang kami ingin membuktikan pasal fitnah, maka soal keaslian ijazah ini perlu dilapor ulang ya. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin lapor yang ada di Barreskrim digunakan di sini. Apalagi yang disanakan belum pro justisia. Ya. Sementara yang di sini kan harus pro justisia. Itu argumentasi yang menurut saya bisa diterima dan kami mendukung untuk dilakukannya itu. Tapi bahwa setelah itu nanti disita tidak disita, kami kembalikan kepada penyidik. Intinya kalau diminta oleh penyidik disita, kami pasti serahkan. Diminta untuk lapor pasti kami serahkan. Karena kami juga punya kepentingan untuk membuktikan pasal fitnah. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu juga Pak Roy meminta-minta, sudah pasti akan dilakukan. Kami akan mensupport itu, Pak. Iya, tapi karena buat kami kebenaran adalah kebenaran. Oke, saya minta logika hukumnya Bang Rifai bahwa Mas Roy minta harus disita, tetapi logika hukumnya kata minta-minta tadi nggak benar itu. Iya, maksud saya kenapa tidak disita itu kan urusan polisi atau kenapa disita gitu. Itu perintah undang-undang, Mas. Jadi nggak ada minta-minta, itu perintah undang-undang.
Iya. Sedikit mau Ya, nambahkan. silakan Ada, Bang Rifai. bisa. Karena kemarin masih penyelidikan, Pak. Sekarang baru naik ke penyidikan. Ya. Betul. Ini perlu dipahami ya. Dalam proses penyelidikan tidak bisa polisi itu melakukan upaya paksa. Nanti mungkin Bang Ahmad bisa meluruskan atau Bang Freddy ini ya. 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 Tapi setelah masuk ke penyidikan, baru polisi punya kewenangan menyita. Jadi bukan soal pilih kasih kenapa disita nggak disita, bukan. Ya. Ini soal tahapannya yang belum dilalui. Dan Oke. sekarang polisi sudah punya kewenangan tidak hanya menyita, menggeledah, menangkap, menahan, semua kewenangan itu sudah ada. Dan kami akan kooperatif. Oke, nah sekarang kata kuncinya, saya ke Pak Kosin dulu ya, Mas Yes, Roy ya. iya, benar. Kata Beliau kuncinya adalah kan kita harus percayakan semua ini kepada polisi, ya. Pak Kosin tentu juga harus menunggu, karena kan baru masuk penyidikan. Ya, nanti akan seperti apa prosesnya. Kalau mengingatkan ya tentu tugas kita bersama. Ada ini nggak misalnya timeline dari pihaknya Pak Kosin dan teman-teman untuk kemudian membaca polisi ini serius atau tidak? Atau kalau saya kembalikan kepada ya itu haknya polisi mau menyita atau tidak, apa yang bisa Anda sampaikan Pak Kosin? Baik, yang pertama justru saya ingin tegaskan polisi ini serius melayani laporan Joko Widodo, tetapi tidak serius melayani laporan Dumas TPUA di Barreskrim. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita bicara parameter tentang kebenaran itu ada konsistensi. Konsistensi kalau ada proses penyelidikan dan penyidikan ya tidak peduli mau itu mantan presiden atau bukan. Kalau dia melapor, dia harus tegaskan legal standing-nya, karena dia merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, maka legal standing bagi seorang pelapor ketika ada orang menyatakan ijazah palsu, dia terhina dan dia direndahkan, maka dia harus bawa ijazah asli, dan ijazah asli itu harus ada pada kewenangan penyidik, dan mekanismenya adalah dengan disita, bukan dengan dipinjam. Yang kedua, konsistensi dalam konteks nomenklatur disita, katanya dalam penyelidikan bisa disita, dan itu yang dijadikan legitimasi oleh Jokowi di Barreskrim Mabes Polri ketika terjadi proses gelar perkara khusus begitu. Tetapi justru yang terjadi hari ini tidak ada penyitaan di Barreskrim, hanya dipinjam. Sementara yang pro justisia yang harusnya disita, yang dokumennya aslinya harusnya menjadi satu berkas yang nanti dikirim kepada kejaksaan dan kemudian dibawa ke pengadilan, itu hanya fotokopi. Nah, ya artinya fotokopi nggak bisa dipakai untuk sebagai, apalagi menaikkan status jadi. Kalau nanti akan disusulkan untuk dilengkapi, sementara kelengkapan berkas belum bisa dijadikan dasar keyakinan bagi seorang polisi untuk meningkatkan proses penyelidikan ke tingkat penyidikan. Ingat, kalau sudah penyidikan itu akan ada tersangka loh. Ini berkaitan dengan nasib orang loh, kemerdekaan orang. Jangan polisi main-main dengan memberikan perhatian yang berbeda kepada saudara Joko Widodo. Sementara dalam kasus-kasus yang lain semua barang bukti itu disita. Nggak bisa dengan kewenangan ini dikembalikan kepada subjektivitas polisi. Apakah mau disita atau tidak? Oh tidak, harusnya KUHAP yang menjadi acuan bahwa seluruh bukti itu harus disita dan kewenangan itu pada polisi. Nah ketika pertama polisi tidak melakukan penyitaan, atau yang kedua polisi mencukupkan dengan barang bukti berupa fotokopi, disitulah ada tendensi intensi kriminalisasi kepada klien kami. Anda mencoba mengatakan bahwa Roy Suryo dan teman-teman ditarget begitu ya, dibidik begitu ya? Betul, target kriminalisasi untuk pembungkaman begitu. Oke, tahan di situ. Saya balik dulu ke Bang Freddy. Bang Freddy, kena istilah kriminalisasi, target dan sebagainya, itu mungkin ya kalau bahasa Mas Roy dan Pak Kosin seperti itu. Anda punya perspektif yang lain soal itu? Kalau bicara atas nama warga negara yang patuh pada hukum, bagaimana? Ya, dari awal juga saya sudah mengatakan, pasti Mas Roy dan kawan-kawan akan pakai narasi seperti itu, kriminalisasi lah, ya ini pakai, ini kan ditarget, ya bahasanya host tadi ya, tapi memang kriminalisasi sejak awal seperti itu, jadi nggak ada yang aneh di sini, tapi sudahlah kita fokus saja di dalam proses, menurut saya sangat profesional, penyelidik Polda, penyidik saat ini, ya toh itu penyelidikan masih menemukan unsur pidana, kenapa langsung takut? Walaupun saya yakin juga 100% bahwa nanti Mas Roy dan kawan-kawan akan jadi tersangka karena prosedurnya begitu dan yang dilakukan memang Mas Roy dan kawan-kawan. Anda yakin sekali ya? Udah lebih dari Kapolri ini. Bukti-bukti mengarah situ. Bukti-bukti mengarah situ. Ngaco. Loh, kenapa saya tidak yakin? Justru awal masalahnya kan di situ saya katakan tadi, dengan dokumen yang nggak benar, mereka berani mengatakan ijazah Pak Jokowi asli dan itu tersebar di banyak media di YouTube. Dan itu kan pembuktiannya sangat sederhana. Pertama, ada ijazah dari Pak Jokowi, kemudian UGM sudah diperiksa, kemudian teman kuliah, itu kan sudah unsur pidana. Itu saja sudah cukup menaikkan menjadi
penyidikan. Kemudian itu juga nanti sudah cukup menetapkan sebagai tersangka. Jadi menurut saya nggak ada kriminalisasi. Jadi Anda tidak yakin kalau Oke ini lah, kriminalisasi ya? Kacau ini. 100% saya tidak yakin. Jadi harus sama tadi dengan Bro Koizudin, ya harus sama diperlakukan. Ketika warga negara lain melapor, harus ditindaklanjuti, ya harus sesuai dengan proses. Kita lihat bersama-sama, kita awasi bersama-sama. Nah, kalau tidak ada, kalau beda. ada yang tidak beres, nanti peran pengacara, oke silahkan diawasi. Ya, nanti mau meminta gelar perkara khusus lagi silakan. Nanti kalau sudah jadi tersangka mau melakukan pra peradilan, masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh tim Mas Ruyo di dalam proses penyidikan nanti. Jadi, tetapi sampai saat ini ya kalian hadapi, nanti dipanggil sebagai dalam penyidikan baik tersangka, hadapi ya, lebih bagus fokus kepada bukti-bukti kalian tadi. Misalnya katakanlah ada 5 alat bukti, silahkan saja ditampilkan, ya yakinkan penyidik bahwa itu bisa kalian pakai. Tapi sebetulnya sangat sederhana. Orang yang dipermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu dikatakan palsu, kemudian ada ijazah yang 5 lagi. Ya jadi silakan saja. Baik. Ya, narasi-narasi kalian seperti ini akan memberatkan kalian juga nanti. Ya. Oke, baik Bang Freddy. Mas Roy, silakan. Ya, jadi clear ya. Ini tampak betul bahwa memang ada sangat perbedaan yang sangat krusial. Satu orang yang namanya Joko Widodo itu lapor pada tanggal 30 April, langsung gercep, bahkan kemudian berperiksa puluhan saksi. TPUA ketika melapor pada awal Desember itu lambat banget. Dan bahkan legal standingnya waktu itu ditanya TPUA itu apa pendiriannya, kemudian ditanya sehingga sulit banget. Dan itu baru sifatnya dumas, pengaduan masyarakat. Padahal itu sebenarnya adalah memproses yang namanya bukti dokumen palsu. Ya pasalnya dokumen. Ya, ini tiba-tiba ada seseorang kan yang ketelitian memerlukan waktu. Makanya Jangan-jangan Mas Roy terlalu baper kan aja. Bukan. Saya bukan bagian dari TPUA juga. Ya, saya ahli yang diminta oleh TPUA. Artinya ini tidak fair ya perbandingannya. Jelas betul yang satu kelihatan banget malah justru tidak benarkan laporan TPUA, yang satu berusaha mengejar dengan apa saja. Sampai misalnya KKN yang tidak sama aja disama-samakan. KKN 83 dengan 85. Kemudian ijazah yang tadinya saya change lagi ya, ketika Jokowi membawa ijazah itu ke Polda Metro ya, semua publik di seluruh Indonesia tahu Mas, gitu. Dia membawanya dilipat gini. Kalau itu ijazah asli 1000%, saya yakin bahwa itu tidak ijazahnya. Tapi yang bilang itu isinya ijazah siapa? Kan nggak ada statement juga. Dia menyatakan begitu, ijazahnya asli dibawa waktu itu. Iya, itu tapi bukan yang dipegang kan? Nah, makanya itu kan lucu. Tafsir lagi tuh Mas. Nah, makanya kan lucu. Dan setelah itu clear banget kan, Pak Kabid Humas mengatakan itu fotokopi. Ya sudah. Fotokopi. Nah, sekarang gini, intinya gini, ya. Sekarang buktikan saja kalau memang itu dia punya ijazah asli. Kalau ijazah aslinya memang terbukti tidak asli, dengan ada perbandingan dari ijazah-ijazah dari Universitas Gadjah Mada yang memang benar-benar asli, yang ada 5 buktinya clear ya gitu, maka berarti apa? Tuduhan soal itu pencemaran nama baik dan sebagainya itu tidak terbukti. Yang kedua yang penting banget ini, yang tadi kata Pak Rifai, dikatakan dia, ya saya mohon maaf ya gitu, mungkin kita memaklumi kalau ketidaktahuan orang awam, ya gitu, ya soal software. Software itu tidak pernah yang namanya mengubah alat bukti. Ya software itu hanya mendeteksi, misalnya kayak seseorang diperiksa dengan menggunakan, saya lagi-lagi mengatakan dengan menggunakan misalnya adalah untuk memeriksa scan ya, di dalam. Misalnya ibu-ibu diperiksa kandungannya gitu. USG. Iya, dengan USG, dengan ultrasonografi. Itu muncul gambar, ya gitu, digital. Lah apakah kemudian ibu itu protes, perut saya nggak kayak gitu gambarnya, itu kan gambar digital, itu rekayasa. Ini juga sama, ELA atau Error Level Analysis, itu adalah menampilkan gas di dalam kayak kita difoto pakai menggunakan foto aura, ya. Kemudian muncul warna merah, warna apa. Bukan aslinya yang kemudian diubah. Tidak ada sedikit pun, 1% pun kami menyentuh yang namanya gambar itu. Jadi ya mohon maaf lah kalau pandangan awam. Tapi kan yang dianalisa belum tentu barang asli toh. Justru itu. Karena yang dianalisa itu tadinya kan dipastikan oleh si Dian Sandi. Ini asli. Itu dia katakan begitu kan diposting. Maka pastikan dulu. Kalau itu memang tidak asli, Dian Sandi lah yang harusnya kena duluan. Jadi ini kan lucu. Seseorang yang kemudian dipidanakan. Sekali lagi saya bilang ini. Kami ini mau dipidanakan
dengan dibidik pakai pasal pemidanaan, tapi sebenarnya tidak dikejar siapa yang mempostingnya pertama kali, siapa yang mengunggah pertama kali, itu yang sekarang. Kalau enggak, seluruh rakyat Indonesia Anda bisa melihat diksi ini sangat bidik, tidak fair. ya. Oh, dibidik, Kemudian jelas tadi Pak dibidik. Kosin kriminalisasi. Oh iya, pasti kalau itu. Berarti kayaknya sudah siap untuk masuk ini. Oh, bukan siap untuk masuk, kami siap untuk melawan. Karena ini ada ketidakbenaran yang dilakukan oleh aparat yang dibiayai oleh negara, dan itu tidak benar. Maka kami akan men-challenge apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas kepolisian. Jangan tebang pilih, jangan kemudian asal menggunakan undang, dan jangan membaca dengan interpretasi sendiri. Undang-undang itu kami yang bikin, dengan DPR yang bikin. Tujuannya bukan untuk itu, kok tiba-tiba digunakan untuk pidanakan. Ini kasus Prita Sebentar, Mas Roy. terjadi lagi. Saya harus adil juga ya. Oh iya, Anda kan silakan. mengatakan siap untuk melawan. Oh iya. Diksi melawan ini konkretnya akan seperti apa, Pak Kosin, Membenarkan sekaligus undang-undang. closing statement. Ya. Silakan Pak Kosin dulu. 30 detik aja Pak. Baik, kami akan menggunakan seluruh sarana prosedur hukum yang memang disediakan oleh konstitusi untuk melakukan perlawanan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Kedua, secara internal kami juga akan mengajukan proses protes dan melalui mekanisme yang sudah ditentukan seperti gelar perkara khusus, termasuk tindakan lain mengajukan gugatan hukum berkaitan dengan proses dan prosedur yang masuk dan terkategori perbuatan melawan hukum. Ketiga, kami tentu saja terus mengedukasi masyarakat tentang proses kriminalisasi ini agar jangan sampai orang ingin menyelamatkan wibawanya, kehormatannya, dengan cara memenjarakan orang. Kalau dia memang merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, dan ingin mengembalikan marwah dan wibawanya, tunjukkan ijazah aslinya, bukan dengan memenjarakan orang. Kalau dengan memenjarakan orang tanpa menunjukkan ijazah aslinya, maka wibawanya, kehormatannya tetap akan rendah dan tetap akan hina. Demikian. Oke, saya ke Bang Freddy dulu. Silakan Bang Freddy, singkat saja. Ya, kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi publik ya. Siapa saja boleh mengkritik ya, menyatakan pendapat dan lain-lain, dijamin oleh undang-undang dasar juga. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita menyatakan pendapat itu tidak boleh ya melanggar hak dan kebebasan orang lain juga. Jadi Mas Roy dan kawan-kawan telah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, maka siap-siaplah bertanggung jawab atas tuduhannya itu. Inilah proses hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Jadi ya hadapi saja, demikian. Ya, oke, ada hak hukum, ada konsekuensi hukum. Baik, Bang Rifai, silakan. Sebelum ke closing, saya mau ralat sedikit ya. Bang Roy, yang digulung-gulung dipegang Pak Jokowi keluar dari Polda itu adalah form STPL, bukan ijazah. Ijazahnya di tangan ajudannya. Jadi ini kembali lagi kadang mengamati sesuatu, menyimpulkan sesuatu pada tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Terkait dengan closing statement ya, kembali lagi pada intinya Pak Jokowi hanya ingin memulihkan nama baiknya yang sudah terkoyak akibat tindakan beberapa pihak yang melakukan pencemaran dengan suatu tuduhan yang menurut saya memang juga sangat sangat terhina gitu ya. Bayangkan seorang presiden dituduh memiliki ijazah palsu dan ini diberitakan dan dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Ini kan perlu diluruskan. Ini bukan soal pribadi Pak Jokowi pribadi, tapi juga terkait juga dengan bangsa Indonesia, negara Indonesia, termasuk juga komunitas UGM. Lalu yang kedua adalah beliau juga ingin dengan proses hukum ini teruji. Ya, apakah ijazahnya ini asli atau tidak, biarlah diuji oleh lembaga-lembaga yang berwenang sehingga terdapat kepastian ya. Kepastian terhadap keabsahan ijazah ya. Kepastian juga bahwa selama ini beliau menjadi korban fitnah ya yang dilakukan sekelompok pihak. Bahwa nantinya akan mendapat pemidanaan dan segala macam itu bukan target Pak Jokowi. Kita serahkan kepada rasa keadilan hakim gitu ya. Tapi poin utama itu yang akan diperjuangkan Pak Jokowi, karena bagaimanapun Pak Jokowi adalah warga negara yang juga perlu mendapat perlindungan hukum. Biarlah kebebasan demokrasi ya keterbukaan saat ini juga tetap dipagari oleh hak-hak setiap warga negara yang tetap dilindungi. Dan ini bicara konstitusi ya, bukan keinginan orang perorangan. Inilah wujud negara hukum yang perlu kita kelola dengan baik. Demikian. Baik, cukup Pak Rifai. Singkat banget. Ya, buktikan kalau memang dia seorang yang punya sifat kenegarawanan, punya kejujuran, buktikan ijazah itu asli sebenarnya. Karena nanti dan jangan lupa, kalau tadi soal pasar pramuka, nanti akan ada pengakuan yang menggemparkan ya dari orang-orang yang membuat ijazah-ijazah palsu itu. Dibawa nggak nanti? Ya, karena buktinya sudah di bumi hanguskan, maka nanti kesaksian-kesaksian itu akan ada. Oke. Ya. Anda nggak benci sama Pak Jokowi kan? Sama sekali tidak. Ini bukan soal kebencian. Kayaknya semangat banget ngurus Pak Jokowi. Ini cinta saya kepada Universitas Gadjah Mada, cinta saya kepada seorang presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Jangan sampai
kita punya sejarah bahwa ternyata Presiden Indonesia itu pernah ada yang berijazah palsu. Tapi Mas Roy nggak pengen tahu ijazah saya kan? Wah, udah jelas asli. Saya tahu Mas kuliah di mana. Kampusku UNS, Ya, Mas. iya, kita tahu semua. Iya, Baik, itu. Matur nuwun. Terima kasih Mas Terima Roy, kasih. Bapak-bapak sekalian, Pak Gosin. Terima kasih Bang Freddy, terima kasih ya. Terima kasih Dan semuanya. juga tentunya terima Pamit kasih ya. yang sudah bergabung bersama kita, Pak Rifai. Sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya. Pemirsa, saya akhiri sampai di sini diskusi kita. Kalau ngobrol sama Mas Roy sampai serak-serak suara saya. Ini dari kemarin ngobrol belum kayak gini, tapi kini akhirnya janji, oke, udah Terima lunas kasih. ya, lunas ya. Ya. Oke. Lunas, yang belum menunjukkan ijazahnya. Sudah, saya harus closing. Tapi jangan kemana-mana, kami masih kembali dengan NTV Bulletin, NTV Prime Bulletin. Tetap bersama kami. Selamat malam.